Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial atau bagaimana cara membuat kuesioner. Langsung saja buka Google Chrome, kemudian ketik Google Drive, atau bisa juga login langsung ke Google Formulir. Nah, kenapa saya login menggunakan Google Drive? Supaya memudahkan kita menyimpan suatu file di satu tempat dan dapat di-share ke orang lain. Pertama, kita akan membuat folder dengan cara klik icon plus, kemudian pilih folder dan tulis nama folder yang kalian buat. Contohnya di sini saya ketik kuesioner dan klik folder yang dibuat, kemudian klik ikon plus, pilih lainnya dan klik Google Formulir. Setelah login di Google Formulir, masukkan judul. Di sini saya akan membuat kuesioner. Contoh judul yang saya buat yaitu kuesioner deteksi dini COVID-19 untuk mahasiswa UMI. Deskripsi formulir ini boleh diisi dan boleh juga tidak. Di sini saya akan isi saja supaya lebih bagus kelihatan. Contohnya, kuesioner ini dibuat untuk pendeteksian dini mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Nah, pertanyaan tanpa judul ini saya akan isi identitas terlebih dahulu. Yang pertama nama, pilih bentuk jawaban, saya pilih jawaban singkat, kemudian klik wajib isi, kemudian tambahkan pertanyaan. Identitas kedua yaitu NIM. Caranya sama seperti yang di atas, pilih bentuk jawaban singkat, kemudian klik wajib isi dan klik ikon plus untuk menambahkan pertanyaan. Identitas yang ketiga yaitu program studi. Di sini bentuk jawaban saya pilih pilihan ganda. Dalam bentuk pilihan ganda ini kita dapat menulis beberapa option. Di sini saya akan membuat 3 option. Kemudian tambahkan lainnya agar responden dapat menulis program studi yang tidak tertera dalam option. Selanjutnya jenis kelamin. Bentuk jawaban saya coba drop down. Di sini sama saja dengan pilihan ganda, tetapi yang membedakan adalah pada drop down kita tidak bisa menambahkan lainnya, sedangkan di pilihan ganda kita dapat menambahkan lainnya. Ikon yang berada di samping kanan ini kita dapat menambahkan bagian, menambahkan video, kemudian menambahkan gambar, teks, dan file. Dalam pembuatan kuesioner ini kita dapat menambahkan beberapa bagian dan boleh juga hanya menggunakan satu bagian. Contohnya di sini saya akan menggunakan 3 bagian. Di bagian kedua ini saya akan membuat pertanyaan tentang gejala COVID. Sedangkan di bagian pertama tadi berisi tentang identitas. Contoh pertanyaan yang akan saya buat yaitu, apakah Anda saat ini sedang mengalami demam atau pernah demam 1-14 hari terakhir, suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat. Optionnya saya bikin singkat saja. Contohnya ya dan tidak. Kita pastikan di sini pilihan ganda.
Kemudian tambahkan pertanyaan. Apakah Anda saat ini sedang mengalami batuk atau pilek atau sakit tenggorokan? Opsinya sama seperti yang di atas, ya dan tidak. Kemudian klik wajib isi. Lihat di sini pertanyaan kedua ada tanda bintang merah di belakang kalimat, sedangkan pertanyaan pertama tidak ada, dan ini menandakan bahwa ikon wajib diisi tidak diklik. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Apakah Anda sedang mengalami sesak nafas? Caranya sama seperti yang di atas, opsinya juga sama. Pastikan di sini pilihan ganda, kemudian klik wajib isi. Supaya responden yang mengisi kuesioner menjawab semua pertanyaan tanpa dia men-skip pertanyaan lainnya. Selanjutnya, bagian ketiga, saya tulis judul faktor risiko. Kemudian klik ikon plus atau tambahkan pertanyaan. Nah, isi dari faktor risiko yaitu pertanyaan 1. Apakah Anda telah melakukan perjalanan ke luar negeri atau kota yang terjangkit di Indonesia dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala? Caranya sama seperti tadi, opsinya juga sama. Pastikan bentuk jawaban pilihan ganda dan klik wajib isi, dan tambahkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah Anda pernah kontak langsung atau kontak fisik atau berada dalam satu ruangan atau berjarak 1 meter dengan pasien positif COVID-19? Opsinya sama, dan pastikan kembali bentuk jawaban pilihan ganda dan klik wajib isi. Nah, di sini kita dapat mengubah warna tema atau background dari kuesioner yang dibuat, dan kita juga bisa memilih gambar. Di sini tersedia juga tema yang ada di Google Form. Kemudian jika kita ingin mengunggah file atau foto yang ada di dokumen kita, klik cari dan pilih foto yang Anda ingin masukkan. Contohnya ini. Atur ukuran foto dan klik selesai. Nah, selanjutnya kita dapat melihat kuesioner yang telah dibuat dengan cara klik di samping tema. Kemudian kita coba isi identitas, alamat email, nama, dan program studi, kelamin, dan klik berikutnya. Kita coba jawab kuesionernya, kemudian klik berikutnya. Nah, jawab pertanyaan, semua harus dijawab karena semua bersifat wajib. Setelah semua pertanyaan sudah selesai atau dicek atau dikoreksi, selanjutnya kita dapatkan link kuesioner yang dibuat dengan cara pertama kita harus mengirim kuesioner terlebih dahulu. Klik kirim, kemudian di sini kita bisa mengirim melalui email dan link. Dan linknya di sini terlalu panjang, kita dapat perpendek link, kemudian klik salin dan share ke semua
responden. Terima kasih.